Selamat malam seluruh mahasiswa, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Malam hari ini kita masuk kepada pertemuan 9. Semalam untuk TS sudah kita laksanakan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai pemerintahan desa pada masa Orde Baru. Kita bisa lihat bahwa sejak Orde Baru ada Undang-Undang 5 tahun 1974 tentang pemerintahan. Nah, di situ membawa beberapa hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Setelah berjalannya Undang-Undang 5 tahun 74, kemudian terjadinya perubahan lagi terhadap Undang-Undang 5 tahun 74 menjadi Undang-Undang 5 tahun 79. Di mana dalam undang-undang ini menyebabkan terjadinya beberapa perubahan yang prinsipal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Nah, kalau kita lihat struktur kelembagaan desa yang diatur dalam Undang-Undang 19 tahun 65 dengan Undang-Undang 5 tahun 79 sudah mengalami perubahan. Kalau dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 1965 struktur kelengkapan desa itu terdiri dari kepala desa praja, wadah musyawarah desa praja, petugas desa praja, dan badan pertimbangan desa praja. Namun di dalam Undang-Undang 5 tahun 79 hanya ada 3 alat perlengkapan desa, yaitu kepala desa, lembaga musyawarah desa, dan perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa dan kepala-kepala dusun. Mana desa pada Undang-Undang 1965 merupakan suatu daerah atau otonom, sedangkan desa menurut Undang-Undang 5 tahun 79 merupakan suatu wilayah administratif. Nah, berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 79, kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada yang memilih rakyat, tetapi kepada bupati melalui camat. Sistem pertanggungjawaban yang demikian itu dipandang kurang demokratis karena cenderung berorientasi ke atas. Akibatnya, pemerintah desa kurang memperoleh dukungan atau legitimasi dari warga masyarakat. Seharusnya kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya melalui lembaga musyawarah desa. Dalam masa tugasnya, pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dibantu oleh perangkat desa dan perangkat kelurahan. Banget dulu bikin. Nah, jadi tahun 79 kepala desa bertanggung jawabnya kepada camat, bukan kepada yang memilihnya. Dalam musyawarah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa yang terlihat berdasarkan keanggotaan Badan Musyawarah Desa Praja diangkat dan diberhentikan melalui cara-cara yang sama dengan keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat. Sedangkan LMD keanggotaannya dipilih melalui suatu musyawarah antara kepala desa dengan pemuka masyarakat yang ada dalam suatu desa tertentu. Badan Musyawarah Desa Praja dapat mengeluarkan suatu keputusan yang menyangkut desa praja, sedangkan lembaga musyawarah desa tidak dapat. Badan Musyawarah Desa memilih pamong-pamong desa praja dari calon-calon, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79, pemilihan perangkat desa yang membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa ditetapkan melalui peraturan daerah. Keputusan Badan Musyawarah Desa Praja tidak dapat menjatuhkan kepala desa praja. Sebentar ya.
Nah, lihat apa itu lembaga musyawarah desa. Lembaga musyawarah desa adalah lembaga permusyawaratan atau permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan. LMD adalah suatu wadah partisipasi masyarakat di dalam ikut serta mengatur, merumuskan, serta memutuskan segala putusan-putusan desa, sedangkan mengawasi jalannya pemerintahan desa yang dilakukan oleh kepala desa dan aparatur desa. LMD diibaratkan sebagai tempat menampung aspirasi warga masyarakat setempat, semacam lembaga perwakilan rakyat desa. Pada pemerintahan desa, posisi ketua dan sekretaris LMD dijabat ex officio oleh kepala desa dan sekretaris desa. Nah, jadi ini merupakan ibaratkan adalah DPR-nya. Namun pada saat 79 namanya adalah LMD, Lembaga Musyawarah Desa. Mana untuk mengambil sebuah kebijakan untuk pembangunan desa melalui musyawarah yang dihadiri oleh pemuka agama, kemudian masyarakat. Ya kan, tujuannya nggak dapat memajukan daripada desa tersebut. Nah, bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa? Menurut Undang-Undang 5 tahun 79, kita dapat melihat bahwa orang yang dapat menjadi kepala desa itu adalah ada 10 syarat. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa, tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara, tidak mencabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan, tidak sedang menjalankan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun, terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan. Kemudian sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun, sehat jasmani dan rohani, sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan pertama atau yang berpengetahuan, berpengalaman yang sederajat dengan itu. Nah, syarat-syarat untuk menjadi kepala desa. Nah, kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh penduduk desa yang berumur sekurang-kurangnya 17 tahun. Kepala desa diangkat oleh bupati atau wali kota Muhammadiyah, kepala daerah tingkat 2 atas nama gubernur. Masa jabatan kepala desa 8 bulan sejak pelantikan dan dapat diangkat kembali 1 kali masa jabatan berikutnya. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh pejabat yang berwenang mengangkat atas nama gubernur, kepala daerah tingkat 1. Nah, munculnya berbagai reaksi masyarakat setelah pemilihan kepala desa di daerah, di satu sisi merupakan wujud adanya peningkatan partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap desanya, dan di sisi lain menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan kepala desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan karena dianggap membuka peluang bagi seorang kepala desa untuk menjadi penguasa tunggal di desa. Tidak bisa membayar masyarakat untuk hanya memilih dia saja. Nah, bagaimana hak dan kewenangan dari kepala desa? Kepala desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangga sendiri dan merupakan penyelenggara dan bertanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan
ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Selain itu, dalam menjalankan hak wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yang dimaksud di atas, kepala desa harus bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui camat dan memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada LMD. Kedudukan keuangan kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan dan kepala dusun diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Mendagri, yang dapat berlaku apabila terdapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Kepala desa mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan. Apabila dipandang perlu, kepala desa dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakilinya. Kepala desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Nah, selain desa, ada yang namanya kelurahan. Berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 79, kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Nah, kalau dia tadi desa bisa menyelenggarakan urusannya sendiri, sedangkan kelurahan tidak bisa. Nah, kelurahan dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Pembentukan nama dan batas kelurahan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Ketentuan tentang pemecahan, penyatuan, dan penghapusan kelurahan diatur dalam peraturan Menteri. Peraturan daerah yang dimaksud baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang. Nah, pemerintahan kelurahan terdiri dari kepala kelurahan dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri dari sekretariat kelurahan dan kepala lingkungan. Nah, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kelurahan yang dimaksud diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang baru berlaku sudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang. Kepala kelurahan adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, usaha pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman, dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum memangku jabatannya, kepala kelurahan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilatih oleh pejabat yang berwenang. Yang mengangkatnya adalah gubernur. Tata cara pengambilan sumpah, pelantikan kepala kelurahan diatur dengan peraturan daerah. Kepala kelurahan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh bupati atas nama gubernur dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan tentang kepegawaian. Dan syarat untuk menjadi kepala desa kecuali terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir. Nah, bagaimana pemberhentian kepala desa? Yang pertama adalah ketika dia meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatannya, tidak lagi memenuhi syarat menjadi kepala desa, melanggar sumpah atau janji, melanggar larangan bagi kepala desa, dan atau sebab-sebab yang lainnya. Nah, bagaimana pemerintahan kelurahan? Hampir sama ya kan, dengan berhentinya kepala desa. Kepala kelurahan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, pemerintah daerah, dan
masyarakat desa atau kelurahan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Menurut ketentuan pasal 18, kepala desa menetapkan keputusan desa setelah dimusyawarahkan dengan lembaga musyawarah desa. Keputusan desa dan keputusan kepala desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri. Baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan penjelasan pasal 19, keputusan desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan atau dimufakatkan dengan LMD serta telah mendapat pengesahan dari bupati. Keputusan kepala desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari keputusan desa dan kebijaksanaan kepala desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam melakukan pengawasan terhadap produk hukum desa harus dilakukan dengan peraturan daerah. Ditentukan bahwa keputusan daerah mengenai hal-hal tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan dari bupati. Keputusan desa yang bertentangan dengan kepentingan umum adalah dibatalkan oleh bupati. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dilakukan oleh Mendagri, gubernur, dan bupati atau wali kota. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan dimaksud di atas diatur dengan peraturan menteri. Keputusan desa yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan dari bupati adalah yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa, misalnya penjualan, pelepasan, penukaran kekayaan desa. 3. Menetapkan segala sesuatu yang memberatkan beban keuangan. Kemudian dalam penjelasan pasal 34 ditegaskan bahwa pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Pengawasan umum terhadap pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dilakukan oleh menteri. Nah, demikian aturan peralihan desa disebut dengan nama lainnya yang setingkat dengan desa, yaitu suatu sudah ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini dinyatakan desa. Demikian materi pada hari ini, nantinya bisa dilihat di dalam learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.